Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuhul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasuhus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfir biha ad-dunub wa taslihu biha al-qulub wa tamtaliku biha al-usubah wa talimu biha as-su'ubah wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Khadijah Kiai Haji Muhammad Ghaffar MPDI, yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan SMA Khadijah yang dimuliakan Allah, dan anak-anakku semuanya SMA Khadijah, siswa-siswi yang insya Allah anak solihin, dekin, mahirin, nafiin, ahlil Quran, sukses dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Dan wali murid semuanya, wali murid SMA Khadijah yang di rumah, mudah-mudahan dikasih kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anakku, sebelum kita masuk kepada materi, alhamdulillah wa syukurillah, kita pagi bisa silaturahmi dengan wali murid yang luar biasa SMA Khadijah dan siswa-siswi SMA Khadijah yang luar biasa. Katanya kalau ingin panjang umur silaturahmi. Kalau ingin berokah, silaturahmi. Kalau ingin sukses dunia dan akhirat, silaturahmi. Insya Allah kita ini di pagi ini termasuk mustaqotun, termasuk yang dirindukan oleh surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita baca Al-Fatihah dulu kepada muassis SMA Khadijah, Yayasan Khadijah yang subhanallah, yang sudah luar biasa, sehingga anak-anakku semuanya bisa belajar dengan sempurna. Kemudian orang tua kita di rumah dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, rezeki halal yang berkah, yang banyak, yang manfaat, sukses dunia dan akhirat, tambah sakinah, mawaddah warahmah. Yang mempunyai keluarga sakit disembuhkan, yang mempunyai masalah cepat selesai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku, kenapa kita harus sebelumnya ya, kenapa kita harus ngirim Fatihah kepada yang sudah meninggal? Karena orang yang sudah meninggal di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ketika orang yang sudah meninggal dengan dunia, kalian bacakan doa. Itu mereka menjawab Allahumma nawwir liman nawwara qabrana wa basyarnahu bil jannah. Jadi ada yang ada di dalam kuburan itu, ketika jenengan ngirim Fatihah, maka di situ mendoakan jenengan, mudah-mudahan Allah menyinari yang menyinari kuburan saya dan memberi kabar surga. Sudah dapat ya? Yang kedua, ketika jenengan mendoakan orang tua tadi, itu adalah jenengan itu karena doa orang tua kepada anak, laisalahu hijabun, tidak ada halangan anakku. Kalian kayak gini itu karena hebatnya orang tua. Jadi bagaimana dalam hadis dikatakan, bagaimana kamu mempunyai nanti, ini kan cerita ibu semuanya ya, mempunyai ibu yang solihin dan menjadi ibu yang soleha, istri yang soleha. Dalam hadis dikatakan, didiklah anakmu 25 tahun sebelum kelahirannya. Berarti Anda artinya menyiapkan diri, termasuk nanti kita belajar tentang haid, karena yang sangat penting sekali buat perempuan itu adalah termasuk jenengan mempersiapkan untuk mendapatkan keturunan solihin dan soleha. Ketika jenengan mendoakan gurunya, saya yakin gurunya pasti mendoakan muridnya. Ketika jenengan mendoakan orang lain, ketika jenengan mendoa diri sendiri itu banyak persyaratannya. Harus sabar, harus kita hilang dari penyakit yang iri kepada orang dengki. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, Allah konco-konco kure, mudah-mudahan sabul afiat, yang habis ini pengumuman SPAN, mudah-mudahan dikasih kelulusan. Diterima doa itu, otomatis kembali kepada anakku semuanya, apapun keadaan kita. Paham ya? Berarti lebih banyak mendoakan orang lain. Karena mendoakan diri sendiri belum tentu diterima.
Jadi kita mendoakan orang tua kita di rumah, mudah-mudahan dikasih kesehatan, rezeki halal yang barokah, tambah sakinah, mawaddah warahmah. Guru-gurunya sehat walafiat. Allahumma sahil jami' hajatihim wa yuballigh jami' hajatihim. Ala hadin bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sallallahu asah. Khadijah ya Allah, sahil jami' hajatihim wa muallimina ma'lumakum ya Allah, orang tua kita besar. Bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Ini kita berbicara kitab Risalatul Mahid, itu adalah khusus untuk perempuan. Hukumnya bagaimana mempelajarinya itu fardu ain. Ngerti fardu ain? Fardu ain itu adalah kewajiban individu untuk melakukannya, berarti wajib. Kalau ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu ain itu adalah satu orang, artinya sholat itu kamu wajib melakukan satu-satu. Kalau fardu kifayah cukup satu orang yang melakukan, yang lainnya itu gugur kewajibannya. Contoh, misalnya ada di suatu kampung, ketika ada orang meninggal, mengurus jenazah itu sebenarnya kewajibannya orang sekampung. Tapi itu adalah termasuk fardu kifayah. Artinya apabila ada seorang yang mengurus jenazah tadi, yang lainnya gugur kewajibannya, itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain itu adalah ketika wajib kita melakukan sendiri-sendiri, seperti sholat, ya kan? Sholat itu kan harus, misalnya jenengan sudah sholat, yang satu belum, kan tetap tidak gugur kewajibannya. Wajib tetap sholat. Saya minta nanti pertanyaannya banyak, karena ini tentang haid ya, karena murni pada anakku perempuan. Ini kita meresume dari kitab Risalatul Mahid yang disampaikan dari sekolah. Kita bisa baca ini saya. Kemudian di sini ada tentang haid. Kita bicara haid itu hanya punya perempuan. Allah menciptakan perempuan itu istimewa sekali. Kita harus bangga menjadi seorang perempuan, seorang wanita. Kenapa? Di Al-Quran ada surat An-Nisa. Ada surat Ar-Rijal? Gak ada kan? Pasti yang ada surat An-Nisa, surat perempuan. Dan di kita tahu ada ibu kota, ada bapak kota. Berarti kan lebih perempuan. Makanya kalau dikatakan perempuan itu, ini awal dari haid itu apa saja? Karena Nabi Muhammad ketika terakhir diutus di muka bumi, beliau mendapatkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini di situ ada di dalam kitabnya, awal dari itu wa yus'alunaka 'anil mahid. Itu di dalam awal daripada haid itu sendiri. Apa itu haid? Dikatakan kenapa ini sampai haid itu dijelaskan sampai ada di Salatul Wahid, ada sampai penjelasan ada di kitab Risalatul Wahid, kemudian ada Al-Ibana wal Ifadhu, banyak di dalam kitab itu menerangkan tentang haid. Karena perempuan itu pada zaman jahiliyah dulu, kenapa terjadi orang yang haid itu najis? Ketika orang yang haid zaman jahiliyah, orang yang haid itu harus keluar dari rumah, tidak boleh masuk sebelum suci. Yang dipegang itu najis. Semuanya yang berhubungan dengan dia itu najis. Padahal ketika Nabi Muhammad itu ada, dalam ayat Quran, hadis dikatakan oleh Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, waktu saya haid, Nabi Muhammad tidur di pangkuan saya. Dan beliau membaca Al-Quran. Artinya apa? Itu yang darah yang keluar, bukan kita yang najis. Tapi ya darah yang keluar itu yang najis. Bukan manusia juga ikut najis. Itu dulu. Yang haid. Haid itu apa? Haid itu adalah darah yang keluar dari pangkal rahim secara berkala melalui kemaluan. Bukan setelah melahirkan.
dan pada usia 9 tahun. Ini sudah balik semua ya. Sudah 15 ya, ke atas ya. Kan umur 9 tahun. Jadi kalau ada orang keluar darah, itu keluar dari kemaluannya ya, dari farj, bukan dari dubur, bukan dari belakang, dari kemaluannya. Dia keluar sebelum umur 9 tahun, berarti dia ya, sebelum umur 9 tahun, maka dia tidak dinamakan darah haid. Contoh misalnya, ada seorang anak umur 9 tahun itu kurang 2 hari. Paham ya? Kemudian dia haid, kemudian keluar darah dari kemaluannya. Itu 2 hari tidak dinamakan haid, itu darah penyakit, darah fasada. Baru setelah umur 9 tahun, itu baru dinamakan darah haid. Yang 2 hari itu termasuk istihadah, baru hari ketiga karena sudah mencapai 9 tahun 16 hari, itu berarti itu sudah haid. Paham ya? Paham sampai sini ya? Itu haid. Ini nanti saya jelaskan secara rinci karena dikasih waktu setengah jam ya. Nanti saya minta lebih banyak interaktif karena ilmu yang disampaikan itu paling mencerna 30% atau berapa. Tapi kalau kamu yang nanya, insya Allah itu lebih enak. Darah yang keluar, ini darah yang keluar dari kemaluan, lanjut. Ya. Darah yang keluar dari wanita, hanya dari kemaluannya, itu ada 4. Ada haid, kita tahu darah haid ya. Ada darah kotor yang keluar, nanti dijelaskan. Kemudian ada nifas, ada wiladah, ada istihadah. Itu ketika kita, Ustazah, nifas dengan wiladah itu apa bedanya? Kalau wiladah, anak baru keluar itu, baru melahirkan, itu namanya wiladah. Kalau nifas, dari setelah melahirkan kemudian keluar darah, ya kan? Biasanya ada yang 40 hari, terlama itu 2 bulan. Tapi Siti Aisyah, Siti Fatimah ketika melahirkan, beliau cuma 1 tetes. Habis asar beliau melahirkan, jam 5 beliau suci. Luar biasa ya. Kita kadang-kadang 2 bulan. Beliau luar biasa, nggak punya hutang. Ya memang ketika nifas nggak usah sholat, tapi beliau nggak ada bolongnya sholat sama sekali. Habis asar beliau masih sholat, kemudian melahirkan jam 4:30 beliau sudah suci. Maghrib sholat, subhanallah. Itulah. Makanya kepada anakku seperti yang disampaikan tadi bahwa kita perempuan itu harus menyiapkan kelahirannya kita 25 sebelum kelahiran anak-anak kita. Jadi dari sampean itu kecil, itu sudah harus menyiapkan bagaimana kita menjadi perempuan yang soleha. Ini sebagai tambahan saja, karena 75% anak niru ibunya. Sekali lagi, 75% anak niru ibunya. Kalau ibunya soleha, insya Allah akan melahirkan anak yang soleh-soleha. Oh berarti ini yang laki-laki yang enggak sama. Tapi ini dalam Al-Quran gennya ibu itu sangat ngaruh sekali. Ya. Nah, kemudian ada darah nifas. Berarti nifas tadi disampaikan tadi yang keluar setelah melahirkan. Bukan setelah melahirkan. Setelah melahirkan, kemudian yang bareng dengan melahirkan itu namanya wiladah. Setelah itu yang masa sampai 40 hari ataupun 60 hari itu namanya nifas. Baru kita mandi besar. Ya. Kemudian ada istihadah. Nah, ini istihadah ini adalah darah penyakit. Misalnya contoh yang gampang aja dulu. Suci haid tanggal 1 sampai tanggal 5. Paling sedikitnya suci berarti 15 hari. Tanggal 6 sampai tanggal 20. Ternyata dia itu tanggal 19 haid lagi. Gimana? 19 sampai 20 dia istihadah, wajib sholat. Baru setelah 20 ke atas itu namanya haid. Paham ya? Paham ya? Hukum belajar haid. Disampaikan wajib bagi setiap wanita
Suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk hal-hal yang fardhu ain seperti belajar tentang haid, sholat, toharo, dan lain-lain. Kecuali bila suami sanggup belajar lalu mengajarkan kepada istrinya. Kalau istrinya tidak bisa mengajarkan, istrinya tidak bisa dia tidak tahu, maka suami tidak boleh melarang istrinya belajar tentang haid. Kenapa saya sampaikan? Haid ini kan banyak yang anak-anak yang masih ragu untuk speak up ya, untuk ngomong kalau tentang haid kan ya. Kamu sudah haid ya? Enggak. Ya Pak ya. Anak yang kecil kan sekarang kadang 9 tahun, 10 tahun SD kelas 4 sudah haid kok. Ya kan? Saya lihat itu banyak di luar itu yang SD lebih besar daripada yang SMA. Ya kan? Banyak ini kata saya ya SMA ya masih lumrah. Biasanya kan ada yang SD sudah besar banget, ada yang SMP sudah besar banget. Selama di atas 9 tahun itu haid. Kemudian bagi suami apa? Fardu kifayah, nggak wajib belajar tentang haid. Tapi katanya suami itu imam, suaminya harus ngerti. Jadi kamu cari suami yang ada kriteria enggak? Yang mengajarkan saya dan mengajak saya bahagia dunia akhirat. Bisa? Jangan pas idolanya beda. Saya pengen cari suami yang ganteng, yang sugih, terus anak tunggal, terus bapak enggak ya gitu, tapi yang bisa membawa saya bahagia dunia dan akhirat. Beda doa ya kalau saya. Kalian harus doa dari sekarang. Loh kok bisa? Kalau saya itu dari SD saya sudah berdoa. Kenapa? Ya itu tadi. Doa itu pasti mustajabah, tapi kita tidak tahu kapan itu akan tercapai. Ya Allah, dapat suami yang soleh, yang ganteng wajahnya, yang ganteng hatinya, yang bisa membawa bahagia saya dunia dan akhirat. Kalau anak laki-laki, mudah dapat istri yang soleha, yang cantik wajahnya, cantik hatinya, yang bisa mendampingi saya sukses dunia dan akhirat. Amin langsung. masih jomblo kan? Oh benar, subhanallah nggak jadi. Berarti artinya apa? Ketika kamu soleha, insya Allah mendapatkan yang soleh. Ketika yang soleh, insya Allah mendapatkan yang soleha. Bismillah, mudah-mudahan siswa-siswi Khadijah menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Ini usia haid. Usia haid minimal usia 9 tahun kurang 16 hari Hijriah. Ini Hasyiatul Jamal, kita Faisal Jamal. Pendarahan yang terjadi pada usia menopause 62 tahun tetap dihukumi haid. Jadi perempuan walaupun umur 70 tahun tapi tetap haid, itu namanya tetap haid, bukan istihadah. Nah, nanti ada permasalahan nanti setelah itu. Kemudian masa haid. Karena ini saya sendiri apa di situ? Masa haid ada ini masa haid. Masa haid itu ada minimal itu ya. Masuk ini dah. Ini. Masa haid itu minimal ada masa haid itu 24 jam terus-menerus. Ya, ini orang biasanya, anak-anak biasanya, aku haid. Ternyata besoknya, gak jadi, cuma ketemu metui tok. Tapi nggak suci, dia nggak keramas sampai besok pagi. Pertama kali keluar itu pagi jam 8, ini kan haid ya, sampai nggak keluar lagi besok. Berarti gimana tuh hukumnya? Zuhur, asar, maghrib, isya punya hutang puasa, punya hutang sholat. Paham ya? Sekali lagi, ini 24 jam ini terus-menerus hitungannya. Artinya di waktu sholat. Bagaimana kita tahu? Ya kita periksa. Bukan setiap saat ya, tapi minimal setiap sholat kita periksa. Mau sholat duhur, ini habis. Berarti saya mau keramas dulu. Nawaitul uslah liraf'il hadasil akbari lil haidi fardhol lillahi ta'ala. Duhur
Asar periksa lagi, ternyata sudah nggak ada, kita kira keramas. Kalau sudah duhur keramas sudah nggak terus. Tapi jenengan pagi datang haid, kemudian nggak diperiksa lagi, ternyata besok pagi ini sudah nggak ada. Duhur kayaknya nggak ada, tapi nggak keramas. Itu punya hutang puasa. Punya hutang sholat. Maaf, punya hutang sholat. Paham ya sampai sini ya? Di sini paham ya? Oke. Kemudian maksimal 15 hari 15 malam itu 360 jam walaupun putus-putus. Sehari puasa, sehari puasa, jam ini nggak keluar, jam segitu keluar lagi. Namun jumlah darahnya mencapai 24 jam. Satu hari keluar, setelah 3 hari keluar. Apa perbedaannya dengan tadi? Itu kalau misalnya dihitungnya itu 24 jam, itu dinamakan darah haid. Contoh, keluar darah jam 12, lalu bersih, keluar darah 12 jam, lalu bersih 13 jam. Kemudian keluar darah lagi 12 jam. Itu namanya mencapai 24 jam. Tapi kebanyakan wanita haid itu di Indonesia 5 sampai 6 ya. Jarang kan yang 15 hari kan? Biasanya 7, 8, 5, 6 gitu misalnya. Darah haid Anda terus-menerus atau tidak? Coba dijawab. Terus-menerus enggak? Iya, biasanya kan kalau misalnya masa-masa kayak kamu Darul Murahaqah namanya kalau ilmu taklim, ilmu fikih, masa-masa transisi itu kalau misalnya keluar darah blek kayak gini kan ya. Kalau sampai kayak misalnya pembalut sampai enggak muat, blek. Baru setelah 3 hari baru merah, kuning. Ini nanti ada darah merah, ada merah hitam, ada kuning, ada coklat untuk sampai kepada suci itu putih. Dengan apa? Itu dengan kapas atau dengan tisu. Jadi kalau masih coklat itu namanya masih haid. Darah haid Anda terus-menerus atau tidak? Ini dirasakan caranya gimana? Karena kan ini ilmu tidak pasti ya. Kamu tidak mungkin bisa merasakan selama 24 jam. Nggak mungkin. Bagaimana bisa merasakan ketika kamu diambil tisu, kemudian dipegang gitu, itu ada masih coklat ataupun masih kuning. Itu namanya, itu yang dihukumi. Bukan kita kayaknya. Nah, contoh ini yang sederhana dulu. Jenengan puasa, ternyata saya habis buka, mau sholat haid. Ya sudah, puasa yang susah. Jangan mengarang-arang. Kayaknya enggak. Paham ya? Jadi jenengan puasa hari ini, moro-moro habis maghrib, habis buka, mau sholat, ternyata saya haid. Apa ini dari asar ya? Apa ini jam 5 ya? Apa ini jam setengah 6? Apa gimana? Sampan kan tahunya habis maghrib. Ya sudah, yang dihukumi itu ketika awal tahu. Paham? Jangan langsung kira-kira aku jam setengah 4 ya opo ya mau ya. Koyo Gak usah. Jenengan taunya pas buka, mas mau sholat, ya sudah dihukumi setelah habis sholat. Berarti yang tadi puasanya gimana? Sah. Di sini dulu. Paham ya? Kemudian dilihat dari pembalut, jawabannya A dan B salah. Dirasakan, dilihat pembalut. Kenapa? Di pembalut kan belum tentu keluar. Tapi harus ada yang agak masuk lebih ke dalam. Ya kan? Kadang masih kuning tapi nggak ada di pembalut. Ya Pak ya? Ini yang perempuan ngerasa kan? Tapi ketika dilihat ini masih coklat. Kenapa? Karena dia keluarnya tidak mengalir, tidak sampai kepada pembalut. Tapi caranya gimana? Ya ambil tisu sampai dimasukkan agak ke dalam. Nah ini. Cara mengetahui bersih dengan memasukkan kapas kepada kemaluan bagian dalam. Tadi ya, yang agak dalam ya. Artinya kalau perempuan itu kan ada berapa dinding kan, 1, 2 lagi itu yang sampai kepada klitoris yang agak ke dalam itu. Bila ada bercak walaupun hanya cairan keruh, nah tadi itu nggak mengalir kan, tidak selalu harus darah yang mengalir ketika haid itu. Bila ada bercak walaupun hanya cairan keruh,
berarti belum bersih atau suci. Meskipun cairan itu tidak mengalir kepada kemaluan bagian luar, itu semuanya dikatakan haid. Ini bagian luar yang kelihatan saat jongkok dan wajib dibasuh saat buang air. Bagian dalam yang tidak kelihatan ketika sedang jongkok dan buang air. Ini anakku sekarang, anakku yang berbahagia, ini perempuan. Karena apa? Karena kalau haidnya ini kamu tidak hati-hati, sholatnya itu bisa tidak sah. Ketika sholat tidak sah, efeknya doa kita tidak diijabah. Itu banyak. Atau misalnya di dalam Ramadan. Ramadan ini saya biasanya 5 hari. Tapi karena terburu-buru, biar hutang puasanya nggak terlalu banyak, pokoknya nggak ada saya nggak pakai tisu, pokoknya saya lihat itu sudah tidak ada di pembalut, maka saya keramas. Belum tentu, bisa jadi itu masih haid. Ataupun nah ini di luar Ramadan biasanya kan haid tau. Iya, tapi wis gak ono kaya mau isu. Wis engko ae keramase sore ae sekalian. Hati-hati loh, punya hutang duhur sama asar. Kalau pagi sudah dilihat putih, tapi malas keramasnya, nunggu sore sekalian datang sekolah, itu duhur asar Anda punya hutang sholat dan dosa. Dan dosa. Maaf anakku, cuman saya akan mencoba lebih kepada karena ini remaja ya. Anakku, wahai pemimpin masa depan. Wahai anakku yang insya Allah solehah, insya Allah dakiyah, mahira, ahlil Quran, insya Allah birrul walidain, insya Allah sukses dunia dan akhirat. Nah, kalau ingin sukses sederhana, perbaiki hubunganmu dengan Allah dan orang tuamu. Makanya saya sampaikan tadi, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansubun. Ini saya keluar dari ini dulu ya, keluar dari konteks ini dulu. Tapi saya kepada anakku, kenapa kita ini jangan sampai melupakan hubungan kita. Kamu punya hubungan dengan Khadijah, alumni Khadijah. Kebetulan saya Khadijah juga namanya. Anda punya hubungan dengan Khadijah. Jangan lupa kirim Fatihah kepada muassasah Khadijah. Insya Allah ilmumu barokah. Karena ada sambungan. Beliau tidak mungkin bisa menciptakan Khadijah seperti sekarang ini kalau beliau bukan ahli tirakat. Gak mungkin Khadijah bisa sebesar ini kalau beliau itu bukan ahli yang ibadah. Jadi waman ilaihi mansubun, ada sambungannya. Kita yang ibadahnya nggak seberapa, mungkin ketika kita ngikut kepada muassis kita, kepada guru kita, insya Allah dapat barokahnya, kita sukses dunia dan akhirat. Karena Allah tidak pernah memerintahkan pintar, nggak ada. Cuman tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Cuman wajib mencari ilmu bagi Islam laki-laki dan perempuan. Kesuksesan itu apa? Tergantung dari sambunganmu, kemana sambunganmu. Hatimu kemana? Misalnya seperti Khadijah, tapi ngejelekkan Khadijah. Ya gimana sih? Sama halnya kamu punya pasangan, tapi kamu punya pasangan, tapi dijelek-jelekannya gimana? Nah barokahmu ada di sini. Karena ilmu itu bukan sekarang ketahuannya. Dulu itu ya aku juara 1 tok, pasti aku di luar menjadi orang hebat. Belum tentu. Barokahmu. Bagaimana menghormati guru? Kenapa? Guru itu anak abduman alamani harfan wahidan. Saya hambanya, saya jongosnya, bahasa kasarnya. Orang yang mengajarkan saya 1 huruf. Gurunya mengajarkan berapa huruf? Ya kan? Beliau ngajar berapa huruf guru? Kan bukan sudah berhuruf-huruf lagi, sudah banyak ya Bu ya. Sudah luar biasa banyak. Bagaimana kita ini menjadi, dan kenapa? Karena guru itu juga yang dititipkan orang tuanya. Berarti patuh ke guru sama halnya dengan patuh kepada orang tua. Patuh kepada orang tua itu adalah kewajiban kita. Apapun, contoh guru saya sudah bukan urusan kita. Urusan kita ini adalah patuh kepada guru. Selama guru tidak merintah jelek, kita wajib patuh. Gurunya jelek ya sudah urusan dia. Lana mana walakum ma'malukum, kewajiban saya patuh kepada guru. Apapun guru itu yang penting tidak merintahkan yang jelek kepada kami. Itu yang harus menjadikan kamu itu namanya baru dapat mau barokahnya ilmu. Jangan hanya guru ini ndak kurang api loh ya, gak ada yang tahu loh. Kita jangan menghakimi, cukup Allah nanti yang maha tahu segalanya. Kita tidak bisa menilai secara luar, Allah segala-galanya nanti.
Ini menunggu atau langsung mandi. Jika darah sudah mencapai 24 jam, kalau sudah nyampe, sampaikan Mbak ya. Mbak moderator. Mbak moderator bengong kayaknya. Kalau sudah setengah jam, sampaikan ya. Kalau kurang 5 menit, sampaikan. Jika darah sudah mencapai 24 jam pada saat bersih, wajib langsung berlaku suci, mandi, sholat. Inilah pendapat yang lebih benar. Ini dikatakan kalau sudah bersih, tadi sudah saya sampaikan ya, langsung bersuci. Langsung bersuci, kemudian langsung sholat. Yang saya sampaikan tadi, kalau tidak langsung sholat berarti punya hutang sholat. Lanjut Mbak. Nah, ini hukum-hukum haid. Kalau ashabi berarti kalau syafi'i ya. Kalau misalnya haid dilarang haram sholat. Haram puasa, haram berhubungan suami istri. Tapi ketika suci, wajib sholat, wajib puasa, dan boleh berkumpul suami istri. Ini adalah yang haramnya itu betapa? Berarti ada haram muaqqatan, haram yang di waktu, yang haram ada waktunya. Sama halnya dengan kamu tidak boleh berpegangan dengan laki-laki itu. Haram. Tapi ketika sudah menjadi suami, boleh. Itu namanya haram muaqqatan. Itu harap. Terus Mbak. Ini konsep qaul asbi. Maka jika kebiasaan haidnya putus-putus dan darah berhenti sebelum masa adatnya, artinya misalnya 7 hari, 6 hari, maka boleh menunggu atau tidak sholat sampai masa adatnya, kebiasaannya. Contoh, tadi kebiasaannya 5 sampai 6 hari ya. Kemudian Anda 3 hari, anak-anakku 3 hari sudah nggak keluar lagi. Itu boleh menunggu sampai 4, 5, 6. Berarti tidak apa-apa Ustaz. Berarti tetap dihakimi haid. Ya. Paham ya? Ini yang biasanya yang anak-anak sering lupa. Di sini misalnya Anda suci haid tanggal 1, 2, 3. Biasanya saya haid 1 sampai tanggal 7. Ini boleh menunggu tidak sholat. Ditunggu dulu sampai 6 hari. Ini kalau sudah kebiasaannya ya. Tapi kalau sudah biasaan yang acak. Kadang 3, kadang 10, kadang 6, kadang berapa, kadang ini. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tidak tetap. Ada yang kadang-kadang nanti ada di belakang hamilnya. Haidnya enggak tiap bulan. Januari haid, Juni baru haid. Desember baru haid. Itu gimana ya, termasuk haid. Karena paling sedikitnya 15 hari suci, paling banyaknya tidak terbatas. 1, belum mencapai masa adatnya. 2, kebiasaan haidnya putus-putus. Yang dimaksud masa adat di sini ialah haid terakhir yang terjadi sebelumnya. Jadi sebelumnya biasa 7 hari. Yang dimaksud suci dalam istilah qaul lakti ini bukan suci kuru yang berlaku dalam masa iddah. Ini kita nanti bahas masa iddah. Kalau iddah meninggal suami itu 140 hari. Kalau suaminya tidak meninggal itu 3 kali sucian. Itu nanti kita bahas nanti. Ini adalah ketika dia itu biasanya 7 hari keluar 3 hari. Maka ditunggu sampai 7 hari biasanya itu. Tapi ini yang biasa ya, kontinu ya. Bukan yang orang haid yang kadang 3, kadang 5, kadang 10. Sekali lagi. Ya, lanjut Mbak. Apunten Ibu. Waktu sudah ini, sampun. Oh ya, sebentar terakhir. Pendarahan saat hamil. Dihukumi haid jika mencapai 24 jam tidak bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahirkan. Jika keluar bersamaan dengan sakit pertanda akan melahirkan. Artinya dia haid, dia hamil 9 bulan, kemudian dia itu haid 2 hari sebelum melahirkan. Haid loh ya. Kemudian dia melahirkan. Setelah 2 hari bukan bukan sakit bareng dengan melahirkan, maka itu yang 2 hari haid, yang setelah itu termasuk wiladah. Lanjut Mbak. Cepat ya Kak, kerasa ya. Ya, masa suci minimal 15 hari, lanjut maksimal tak terbatas. Kebanyakan wanita Indonesia pasti setiap bulan itu datang bulan. Lanjut Mbak. Penyempurnaan suci. Suci yang tidak mencapai masa minimal, maka hukum menyempurnakan sisanya dihukumi haid semua. Lanjut Mbak. Contohnya Mbak. Ini murni untuk sekarang masih masa permulaan. Nanti baru selanjutnya. Nah ini ya. Terus
Terus Mbak. Contoh yang pertama aja. Ini adalah haid 3 hari. 1, 2, 3. Kemudian suci. Ini berarti dia dapat 12 hari dia haid. Dia haid lagi. 12 hari suci berarti dia ke-13 haid. Paham ya? Minimal suci kan 15 hari. Dia suci dapat 12 hari dia haid lagi. Makanya gimana? Maka dari 13 sampai 15 itu dia namanya istihadah. Setiap waktu dia wajib sholat, membersihkan kemaluannya, kemudian ganti softtek baru lagi, kemudian sholat. Tidak boleh menunggu, selesai langsung sholat. Dan apa namanya itu namanya istihadah. Dan itu apa gimana? Wajib wajib membayar lagi enggak? Itu sholat langsung. Ketika dia lagi sholat kemudian keluar darahnya, tetap sah sholatnya. Dia lagi sholat keluar, itu namanya dururah. Ad-dururah itu tubihul madurah. Itu seperti itu. Kemudian setelah tanggal 18 berarti paling sedikitnya suci, baru di tanggal 19-nya itu haid kembali. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin yang awal. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Hadijah Nafis. Selanjutnya, acara ketiga yaitu sesi tanya jawab. Bagi siswi yang ingin bertanya mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Hadijah Nafis, dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom chat Zoom atau bertanya langsung dengan cara mengangkat tangan, khusus siswi yang hadir di majelis langsung hari ini. Anak-anakku bertanyalah. Semangat. Ini adalah ilmu untuk kalian, ilmu yang luar biasa, yang kadang-kadang kita tidak sadari itu sangat penting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Bagaimana saat kita mandi wajib, terus kita cek lagi, itu darahnya masih ada. Kemudian setelah mandi wajib, dicek lagi itu nggak ada. Apakah perlu mandi wajibnya ini diulangi? Terima kasih Bu Nyai. Mohon bantuannya. Ya, kasih. Ini haid, kemudian dia suci, lagi suci, ketika waktu suci dilihat itu ada darah lagi. Kemudian dia bersuci lagi, setelah selesai ternyata berarti dia di tengah-tengahnya suci ya. Nah gini, misalnya haid 5 hari, kemudian dia bersuci, sudah baca doa nawaitul israr fil hadatsil akbari lil haidi fardholillahi ta'ala. Setelah menyiram dari kepala sampai ke bawah, kemudian dicoba dilihat lagi, ternyata ada. Berarti dia sah enggak bersucinya? Tidak sah. Karena termasuk haid. Ya. Selesai, sudah berarti dia tidak termasuk belum suci. Kemudian setelah dia selesai mandi, kemudian dia lihat ternyata sudah bersih, sudah putih, sudah suci. Berarti dia harus suci kembali. Karena yang tadi itu tidak dianggap sucinya. Ya, paham ya? Ya. Baik, izin saya untuk mengajukan pertanyaannya. Mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita akan sholat, tetapi keluar bercak keputihan di bagian celana, tetapi tidak dalam keadaan haid? Apakah boleh melakukan sholat? Ya, itu adalah wadi ataupun madhi.
Itu biasanya cairan yang keluar setelah kita capek ataupun kita keluar dalam keadaan kaget, biasanya bisa dimakan wadi, bisa dimakan wadi. Bagaimana? Boleh sholat apa enggak? Boleh. Dengan cara apa? Maaf. Dibuka celananya dulu, kemudian dihilangkan najisnya, cewek dulu, tidak usah pakai keramas, itu langsung sholat. Seperti itu. Paham ya? Ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ibu Nyai, izin bertanya. Misal keluar flek darah sebelum 15 hari suci, kita mengetahui bahwa darah tersebut darah istihadah. Apakah ketika sholat kita harus mandi wajib? Ketika istihadah misalnya tadi dia paling minimal suci 15 hari. Ternyata 13 hari haid kembali. Jadi setiap waktu itu, Mbak, setiap waktu berarti dia harus cuci bersih-bersih, kemudian ganti celana baru, ganti softtek baru langsung sholat, tidak boleh menunggu. Apakah setiap waktu itu wajib keramas? Ada ulama yang mengatakan, yang pertama, ada ulama yang mengatakan setiap waktu mengganti celana, kemudian keramas, termasuk keramas, kemudian pakai softtek baru. Tapi ulama kita yang biasa dipakai kita ini memperbolehkan, yang penting itu setiap waktu itu ganti celana, kemudian ganti softtek, langsung wudhu, langsung sholat. Apabila dia ada jemaah, dia masih menunggu, tidak boleh. Ketika dia sholat kemudian dia merasa keluar lagi, maka tetap itu sholatnya sah. Misalnya dia habis wudhu, sudah cepat-cepat, sudah dia ganti celana, kemudian dia mau sholat, langsung ada sholat jemaah tanpa menunggu. Boleh nggak jemaah? Boleh. Tapi kalau masih menunggu itu tidak boleh. Dikhawatirkan darah keluar lagi sebelum kita melakukan sholat. Seperti itu. Baik, mohon izin baca pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bu Nyai, mohon izin bertanya. Jika sudah mengikuti sahur dan dirasa sudah suci, haid sudah selesai, lalu melakukan mandi wajib sebelum azan subuh, apakah puasanya hari itu akan sah? Sah. Jadi misalnya jenengan haid, kemudian mau subuh itu sudah habis, sudah mau suci. Kemudian jenengan itu keramas, langsung sekalian sholat subuh. Apakah sah sholatnya? Sah. Yang tidak sah itu jenengan moro-moro, ini saya sudah tidak makan dari subuh loh, sudah sahur, tapi darahnya habis itu jam 8 pagi, itu tidak sah. Dan dianjurkan dari jam 8 sampai dianjurkan jam 8 sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum, tapi tidak dinamakan puasa. Paham ya? Jadi jenengan habis darahnya zuhur, kemudian sampean itu sudah suci, sholat duhurnya sudah. Berarti gimana caranya? Berarti disunnahkan imsak untuk menahan tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Tapi kalau misalnya jenengan duhur kemudian haid, wajib membatalkan puasa. Enak kan? Seperti itu. Oke. Baik, mohon izin. Apabila masa haid saya keramas karena untuk membersihkan diri dari kotoran, lalu saat keramas rambutnya rontok dan saya mengumpulkan untuk membersihkannya setelah selesai. Tetapi saat telah usai masa haid, saya melaksanakan sholat, kemudian saya lupa mensucikan rambut yang sebelumnya rontok. Apa dianggap sah sholatnya? Kalau kaul arja ada beberapa pendapat ulama. Jadi kalau misalnya dia itu kenapa dalam ilmu, dalam fikih, dalam ilmu kedokteran, kenapa orang yang haid itu tidak bolehkan keramas? Karena ada yang mengatakan pori-pori ini yang pinter yang kedokteran ya, fikih itu katanya pori-porinya kepala itu ngebuka. Jadi ketika haid itu, jadi ketika kena air itu bisa kena kepada merusak yang di dalam gitu. Nah, kalau misalnya dia mandi ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kocan tidur ke orang, misalnya kalau dia tidak keramas, temennya yang sebagainya sampai muntah-muntah, misalnya sampai saking nggak kuatnya, boleh. Kemudian rambutnya ada yang mengatakan dikumpulkan. Nah, yuk ini ulama yang ini ya, disuruh dikumpulkan, nanti kalau suci disuruh ikutan keramas.
Tapi ada yang mengatakan ketika jenengan keramas niat mengkeramasi juga rambut yang tidak kelihatan ataupun yang kelihatan. Artinya yang jatuh tidak sengaja. Nah, kalau misalnya tadi ketika ada rambut dia belum suci tapi apa namanya itu dia sudah suci kemudian sholat, sah sholatnya Mbak. Tapi sebaiknya itu rambut itu disucikan kembali. Itu untuk menghati-hati ya, karena kita perempuan jangan mau enaknya saja, tapi ketika apa namanya itu ketika masih ada rambut yang belum suci, kita sucikan kembali. Samanya dengan kuku. Kita potong kuku lagi haid, makanya kalau bisa nggak usah potong dulu, nunggu suci. Tapi juga hati-hati ketika saya kasih tahu dulu caranya keramas. Maaf loh ya, sampai di bawahnya kuku itu kita harus dibersihkan semuanya. Bukan cuman kita gini aja enggak, tapi di bawah ini juga dibersihkan semuanya. Harus telinga, harus ini semuanya. Jangan langsung seperti keramas biasa, enggak. Harus ada tahapan-tahapannya, disiram dari bawah dulu. Kenapa kalau nyiram badan mandi itu jangan dari atas? Karena badan ini menguap dari bawah ke dada, ke perut, ke atas. Kalau misalnya disiram dari atas, darah itu menjadi beku. Itu yang saya pelajari. Jadi dari sini siram dulu, kemudian ke atas, kemudian baru kepala. Jangan membiasakan langsung disiram dari kepalanya, karena darah itu bisa menjadi beku. Makanya kenapa banyak orang yang jatuh di kamar mandi itu pasti parah, pasti apa namanya itu banyak yang tidak selamat, itu ada pembekuan darah itu. Terima kasih. Baik, apakah hadirinnya siswi yang datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kan ada yang mengatakan kalau saat haid itu tidak boleh bersisir rambut. Apakah itu benar? Mohon jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada ulama sampai yang mengatakan kalau haid itu tidak boleh pakai sabun karena akan menghilangkan kotoran yang ada di tubuh kita. Karena nanti butuh bersuci. Tidak boleh nyisir, takut rambut yang jatuh yang najis itu nanti di akhirat dimintakan pertanggungjawaban ketika yang jatuh itu bisa menjadi ular. Ada yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan ketika rambut yang jatuh yang tidak ditersucikan dari kita, itu ada yang nanti ketika meminta pertanggungjawaban di akhirat. Itu ada yang seperti itu. Ya benar. Harus dibersihkan, harus dicucikan. Bagaimana ketika sekarang itu musyakkah? Tidak mungkin, kita kan kadang nggak sadar. Bagaimana ketika bersuci itu disampaikan Allah nawaitul minal abari nawaitul uslah rafil hadasil akbari lil haidi. Sampai ketekan dalam hati rambut yang tidak ada apapun yang ada atau yang jatuh dari diri kita nggak kerasa, atau lagi haid nggak kerasa gini kan. Nah, itu disampaikan dalam hati biar itu lebih enak, lebih luas, lebih kita yakin bahwa kita sudah bersih semuanya. Itu seperti itu. Baik, karena waktunya sudah habis. Baik, terima kasih untuk seluruh pertanyaannya, serta terima kasih untuk jawaban dari Ibu Hajah Hadijah Nafis, yang insya Allah membawa banyak barokah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara keempat, yakni closing statement dari pembicara. Kepada Ibu Hajah Hadijah Nafis, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, an-nisa'u imadul bilad, idza fasadul bilad, idza soluhatil bilad. Perempuan adalah tiang negara, katanya. Kalau perempuannya baik, insya Allah negaranya baik. Kalau perempuannya kurang baik, insya Allah negara akan hancur. Dari kita bab haid, kita yang sangat istimewa. Kalau laki-laki tidak pernah merasakan 4 hal, haid, nifas, wiladah, ataupun istihadah, inilah keistimewaannya kita. Jadi kita harus benar tahu. Walaupun jenengan, kenapa harus tahu? Kita harus mengatur untuk diri kita dan anak-anak kita, dan mungkin bisa manfaat untuk orang lain. Ketika kita tahu sendiri untuk diri sendiri, mungkin iya. Tapi ketika kita mengasih
memberikan pelajaran kepada orang lain itu akan lebih manfaat selama orang itu make dan amal jariah kita itu bisa manfaat insya Allah. Kemudian yang terakhir anakku, karena saya juga punya anak perempuan seusia jenengan semuanya. Cuman saya katakan, wahai anakku, jadilah perempuan yang solehah, jadilah anak yang solehah, jadilah anak yang saya katakan yang membahagiakan kedua orang tua. Dalam kisah ada yang dikatakan ada seorang itu selamat dari api neraka karena anak angkat. Bagaimana jenengan anak kandung yang bisa menyelamatkan orang tua kalian? Jenengan adalah termasuk yang membawa guru ke surga. Di hadis dikatakan bahwa guru itu adalah pemegang kunci surga. Kesuksesan yang ada ini bukan karena siapa-siapa, itu adalah guru. Hormatilah gurumu sebagaimana kau menghormati orang tuamu. Karena kesuksesanmu itu ada di guru. Insya Allah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni dhaifun faqawwini wa inni dhalilun fa'izzuni wa inni faqirun farzuqni. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa ilman nafi'an wa waladan solihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rubbama kafaitu bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Ibu Hajah Hadijah Nafis atas segala ilmu yang diberikan pada siang hari ini. Tentu saja seluruh amalan baik di bulan Ramadan ini akan membawa banyak berkah serta kebaikan untuk kita. Menuju acara terakhir, yakni penutup. Mari kita tutup kegiatan penyampaian materi haid bersama Ibu Hajah Hadijah Nafis hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kegiatan pada siang hari ini di tengah banyak kegiatan yang lebih menggiurkan untuk dilakukan, di tengah rasa jenuh menunggu buka puasa yang terasa, kita semua memilih untuk duduk dan mendengarkan dengan hikmat di majelis ini dengan segenap hati dan seluruh raga. Semoga ilmu yang kita dapat di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah rangkaian acara penyampaian materi haid bersama Ibu Hajah Hadijah Nafis. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah ikut serta dan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya Siti Aminah mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas partisipasi dan keturutsertaannya. Semoga kegiatan yang hari ini kita lakukan menjadi berkah bagi kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.